Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat Mas Awan untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan ini, Mas. Oke, luar biasa ya Ya. Pak Rinto. Teman-teman, ini sibuk sekali beliau ini ya, seorang pengusaha yang sangat Hmm. sibuk, tetapi menyempatkan waktu buat kita semua teman-teman ya, hanya Hmm. untuk memberikan edukasi dan juga mendukung wajib pajak dimanapun Anda berada. Kali ini Ya. IWPI akan menyoroti mengenai pelayan rakyat nih Pak ya, pelayan rakyat. Ya. Bagaimana IWP menanggapi Dijen Pajak sebagai pelayan rakyat? Ya. Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi ini dari tim IBPI sudah membuatkan materi terkait dengan ini kebolak-balik ini, Mas. Hmm. Yang seharusnya itu Dirjen Pajak ini melayani rakyat, ini dalam tanda kutip seakan-akan rakyatnya malah terteror ini, Mas. Dengan banyaknya yang kita tahu beredar ini 186.000, Mas. Oh, SP2DK. Belum lagi yang pemeriksaan itu jumlahnya berapa, belum ada datanya di kami. Yang berita hmm, yang beredar kemarin adalah 186.000 SP2DK, Mas ya, surat permintaan data dan keterangan terhadap hmm, SPT dari wajib pajak. hmm, Ya ini sangat sangat meresahkan bagi wajib pajak, Mas. Karena kenapa banyak yang resah, Mas Awan? Karena kan saat ini fungsi AR tidak ada edukasi, Mas Awan. hmm. Karena tidak ada edukasi, hanya orang begitu kena SP2DK saja udah langsung jantungnya seperti copot, Mas Awan. Oke. Nah, nanti next di minggu depan kita akan buat konten khusus gimana caranya ini, Mas. DJP seharusnya kembali lagi ke official assessment, Mas. Hmm, Jangan lagi self assessment karena yang berdasarkan riset tim kami, self assessment ini seperti menjebak wajib pajak, Mas Awan. hmm. Kelihatannya dimudahkan di awal, tapi di akhir ada pemeriksaan lah dan lain-lain. Nah, itu menyebabkan kurang bayar yang angkanya fantastis. Nah, ini kita fokus ke materi kita kali ini adalah Dirjen Pajak ini seharusnya pelayan rakyat atau wajib pajak di bidang perpajakan. Ini saya langsung Hmm, share screen. hmm, Nah, ini Mas. Judulnya kita kali ini adalah Stop Feodalisme Pajak. hmm, Dirjen Pajak bukan bos, tapi pelayan rakyat. hmm, Nah, ini Mas. Kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dinyatakan dengan jelas, Mas. Di hmm, pasal 1 ayat 2, Mas. Kedaulatan berada di tangan rakyat dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi pasal yang paling atas sendiri, Mas. Jadi pasal 1 ayat 1 itu bentuk negara kita adalah republik. Pasal 1 ayat 2 langsung kedaulatan berada di tangan rakyat, Mas Awan. Ini hmm, berarti bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara yang berbentuk republik. Semua pejabat negara, termasuk presiden, menteri, dan pejabat pajak, hmm, adalah pelaksana kedaulatan rakyat, bukan pemegang kedaulatan itu sendiri, Mas. Jadi dia itu pelaksana, Mas. hmm, Hmm. Nah, terus baru pasal 4 ayat 1, Mas Awan. Presiden hmm, sebagai kepala pemerintahan. Bunyinya adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan hmm, menurut Undang-Undang Dasar. Jadi hmm, presiden itu di pasal 4 ayat 1, Mas. Kalau rakyat hmm, tadi di pasal 1 ayat 2. hmm, Ini menegaskan bahwa presiden adalah kepala pemerintahan, bukan penguasa atas rakyat, tetapi pelaksana mandat rakyat. hmm, Nah, yang kita lihat di pasal 17 ayat 1, Mas Awan. Menteri hmm, sebagai pembantu presiden. Nah, hmm, bunyi pasalnya adalah presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat 2-nya, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dengan demikian, menteri keuangan adalah pembantu presiden. Dan dirjen pajak hmm, adalah pejabat struktural di bawah Kementerian Keuangan. Mereka hmm, semua merupakan ASN yang bekerja untuk melayani rakyat. Jadi baik presiden, menteri maupun dirjen pajak adalah aparatur sipil negara yang bekerja untuk melayani rakyat, Mas. Ini Undang-Undang Dasar, Mas ya. hmm, Dirjen pajak adalah eselon 1 di hmm, bawah Kementerian Keuangan, Mas. Sebagai hmm, aparatur sipil negara, Dirjen Pajak memiliki fungsi pelayanan publik, bukan penindakan sepihak. Nah, ini Mas. hmm, Jabatan Dirjen Pajak bukan sumber kekuasaan, melainkan pelaksana tugas negara untuk menghimpun dana secara sah, hmm, adil, dan bertanggung jawab. hmm, Urgensi revolusi pelayanan, Mas. Jadi pelayanan di Dirjen Pajak ini harus direvolusi, Mas. hmm, Ya, ini mungkin harus sampai ke konten ini, sampai ke Pak Bimo.
paradigma perpajakan harus berubah dari ancaman menjadi pelayanan, Mas. hmm, Ketaatan wajib pajak hanya tumbuh jika negara menghormati rakyat hmm, sebagai pemilik sah kekayaan negara. Nah, seperti hmm. itu, Mas Awan. Terus ini saya sambungkan, bentar Mas, dengan skema saya ini, Mas. Kelihatan, Mas ya? Ya, analogi struktur. Nah, ini analoginya seperti Mas. Rakyat itu adalah ibaratnya sebagai istri, Mas. Hmm, Nah, MPR ini sebagai suami, Mas Awan. hmm, Nah, pemerintah ini adalah asisten rumah tangga atau pelayan rakyat. Ini adalah kepalanya adalah presiden. Di sini nanti di bawah presiden ada menteri keuangan, barulah dirjen pajak jauh Mas di bawah Mas. Jadi dia hmm, pembantu apa Mas? Asisten-asistennya hmm, rakyat Mas. Cuman kok sekarang rakyat justru malah yang takut ketemu dirjen pajak, kebalik ini Mas. hmm, Nah, partai politik adalah agen dari pemerintah Mas. Nah, dia adalah agen dari pemerintah. hmm, Namun yang sayang terjadi Mas Awan, MPR ini Mas sebagai suaminya rakyat tahun 2001 sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. hmm, Kalau saya analogikan, MPR ini menceraikan rakyat secara sepihak. Nah, dan dia lebih mesra dengan pemerintah ini Mas. Analoginya seperti itu sekarang ini Mas Awan. Makanya kan kalau Mas Awan mau lapor masalah rakyat itu ke DPR, MPR, pasti dia takut Mas, karena dia sudah menjadi bagian daripada ini Mas. oke. Nah, di sini ada lima anak Mas, ini Pancasila Mas Awan. Karena negara kita ini adalah ibarat kalau keluarga ini broken home, anaknya ini akhirnya menjadi anak yang minder Mas Awan. Jadi Pancasila tidak keluar. Hmm, Nah, dengan analogi seperti ini Mas, jadi Dirjen Pajak ini ada di bawahnya pemerintah, ada Menteri Keuangan, ada Dirjen Pajak. Jadi masih jauh Mas. Jadi hmm, dia harus melayani dengan baik majikannya yaitu rakyat. Nah, ini kalau Pak Dirjen Pajak tidak terima, bisa Mas podcast atau counter balik konten kita kali ini bersama hmm, Pajak Smart dan IWPI. Nah, hmm. bilang aja nanti, oh Dirjen Pajak tidak bisa, Dirjen Pajak adalah bosnya rakyat. Nah, silakan nanti kalau rakyat marah, itu silakan nanti rakyat menilai Mas. Oke. Ini adalah struktur ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar yang kita miliki, Mas Awan. Hmm. Nah, cuman kan kenyataannya sekarang seperti apa Mas Awan? Ini apa Mas ya tanggapan dari rakyat apabila mendapatkan surat cinta dari DJP itu kan pasti stres Mas. Sekarang jadinya kayak kalau dia menentukan, kita masih memohon kalau kita nggak sependapat gitu loh. Iya betul Mas, padahal dia yang pelayan kita Mas. Keliru Iya, ini Mas. aneh ya. Ini Mas. Hmm, Aneh Mas. Jadi dia ini apa ya Mas ya? Dari dulunya dia itu adalah ART, hmm, ya terus dia tiba-tiba bisa menguasai kekayaan kita Mas. Jadi kita yang memohon-mohon Mas. hmm, Nah, ini sebagai renungan Mas ya untuk di konten pajak smart. Jadi kita sebagai rakyat jangan khawatir, sebagai wajib pajak jangan khawatir bahwa kita adalah majikan dari Dirjen Pajak. Bahkan kita adalah majikan dari Presiden Prabowo Subianto kalau sekarang ini karena Presiden Pak Prabowo. Kalau hmm, presidennya sebelumnya Pak Jokowi, ya berarti kita ini adalah bosnya Pak Jokowi. hmm, Jadi kalau presiden juga tidak terima, ya silakan kita podcast siap itu masalah. hmm. Ya, ya. Oke, luar biasa ya. Hanya IWPI teman-teman ya yang berani mensuarakan bahwa penguasa itu adalah pelayan rakyat, bukan penguasa rakyat ya. Itu terbalik. Iya, betul. Ini Oh, undang-undang dasar loh Mas, kita nggak ngawur Mas, IWP risetnya berdasarkan undang-undang dasar Mas. Dan hmm, tujuan negara adalah ini Mas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini Mas ya. hmm, Terus ini Mas, mencapai kesejahteraan umum Mas. hmm, Dan melindungi segenap rakyat Indonesia Mas. Nah, hmm, sekarang ini dengan pajak malah tidak terancam, tidak aman. Berarti kan negara gagal melindungi rakyat Mas. hmm, Dengan pajak malah rakyat tidak sejahtera. Berarti kan tujuan negara sudah jauh Mas. Jadi kalau tujuan negara sudah menyimpang, nah rakyat harus kita sadarkan bahwa kita ini pemilik negaranya loh ya. Ini hmm, karena bentuk negara kita adalah republik Mas Awan. Kalau republik kedaulatan ada di tangan rakyat, betul Mas. hmm.
Oke Pak, siap. Luar biasa. Pak Rinto IWPI, kita nantikan ya. Semoga Pak Prabowo, Ya, apalagi Dirjen betul-betul mendengar ini dan betul-betul mau melayani rakyat, bukan merampas atau merampok rakyat. Terima kasih Pak Rinto. betul Mas. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas sama-sama.